Ini walaupun di sini walaupun di sini ada 6 pertanyaan, sekiranya kami bisa nambahin pertanyaan lanjutan dari keenamnya ini karena eh, nggak nggak terpaku hanya dari 6 listnya ini aja. Boleh ya, Bang? Oh ya, oke oke. Oke, thank you, Bang. Jadi kita mulai dari Bang. Pertanyaan yang pertama. em, em, Nah, di ITDAL itu sendiri itu beban tugas pemrograman, apalagi mungkin di Prodi Abang ya TRPL itu cukup padat, apalagi yang kayak modul-modul praktikumnya. Eh, Bisa nggak Abang ceritakan gimana kondisi yang tadi banyaknya tugas pemrograman itu jadi mempengaruhi keputusan Abang dalam menggunakan ChatGPT? Maksudnya di sini mempengaruhi penggunaan ChatGPT itu jadi makin seringkah Abang menggunakan ChatGPT, terus gimana cara Abang menggunakan ChatGPT tersebut? Oh ya, biasanya kalau saya sendiri, misalnya untuk pemrograman yang di praktikum gitu sebelum-sebelumnya, Mm-mm. sebelumnya ChatGPT itu banyak banget digunakan untuk eksplorasi tentang coding di front end gitu atau back end juga. Jadi sebenarnya dulu sekarang udah banyak opsi ya. Bisa juga pakai Gemini atau AI agent yang lain kayak Claude. Tapi di sini kalau ChatGPT itu dulu paling sering waktu sekitar 1 sampai 2 tahun lalu yang belum banyak hype AI agent yang lain. Jadi ChatGPT banyak banget membantu dalam proses pengerjaan tugas praktikum juga. Dan biasanya sekedar eksplorasi juga sih, banyak eksplorasi lewat ChatGPT kalau ada yang error ataupun apa ingin ditanyakan terkait pengertian definisi di situ sih. Kalau dari cara Abang sendiri eh, pakai ChatGPT-nya berarti pure hanya untuk eh, gimana Bang? Misalnya untuk debug kah, hanya untuk eksplorasi aja atau jadi cenderung bahkan kadang ada yang kopas langsung gitu Bang? Ya kalau misalnya tugasnya mepet, biasanya biar cepat kopas langsung gitu kalau deadline-nya mepet. Atau ya kalau lagi banyak waktu eksplorasi juga ini pengertiannya apa gitu. Kadang kalau kurang jelas ditambahin lagi promnya biar eh, konteksnya lebih jelas gitu sih. Oh iya, oke Bang. Eh, Lanjut nomor 2 ya Bang. Oke. Menurut Abang pribadi, bisa nggak Abang kayak kasih gambaran gitu gimana garis batas waktu kita dibantu AI. Di sini sebutannya dibantu oleh AI itu sebutannya konstruktif, artinya AI itu sebagai alat bantu sama eh, AI itu sebagai pengganti kita, maksudnya pengganti proses berpikir kita. Di sini disebut sebagai overreliance saat mengerjakan tugas kuliah. Semisal menurut Abang pribadi, kalau misalnya Abang cuman eksplorasi aja, itu menurut Abang itu yang konstruktif. Terus kalau misalnya Abang yang langsung kayak eh, kopas, berarti Abang yang kayak menyontek menggunakan AI kayak gitu. Atau mungkin sesuai konteks tertentu Abang ngasih batasan-batasan gimana AI itu berperan waktu abang mengerjakan tugas. Hmm, ini Dapat nggak? contohnya garis bantu ini maksudnya dia kapan Em, pakai yang konstruktif sama overreliance gitu. Enggak, yang menurut abang kalau misalnya dikategorikan konstruktif, waktu aku hanya menggunakan, semisal aku menggunakan AI ini pure untuk eksplorasi, terus misalnya dalam segi pemahaman logiknya masih aku sendiri, atau mungkin kalau ada tugas kuliah yang minta misalnya pengerjaan logik ini, aku yang langsung pakai ChatGPT, aja. Berarti aku kategorikan itu sebagai overreliance gitu, Bang. Dapat nggak Bang maksudku? Oh iya ya. Oke, oke. Kalau konteksnya untuk ChatGPT, Mm-mm. eh, kalau overreliance sering juga sih kalau dia
apa namanya kalau misalkan untuk yang cepat lah. Kalau untuk pemahaman dia eh, pemahaman mendalam gitu yang dibantu di oleh AI ini konstruktif sih. Jadi Hmm. sebenarnya untuk banyaknya digunakan itu ya kalau lagi banyak waktu konstruktif. Tapi kalau kalau misalkan untuk ngerjain TA ini sih banyak konstruktif sih misalnya gitu. Karena Terus Bang, perlu pemahaman juga research lagi. waktu Abang menggunakan itu, apalagi yang mungkin yang tadi Abang bilang karena adanya keterkaitan sama waktu. Semisal dia waktunya eh, mepet lah, berarti kan tadi ada sebelumnya Abang bilang jadi kecenderungan untuk copy paste. Nah, ada nggak momen Abang ragu kalau misalnya ini udah melewati batas, harusnya nggak, jangan, atau mungkin eh, karena memang karena waktunya mepet ya nggak apa-apa, jadi nggak ada di momen ragu itu, atau ada sebenarnya gitu bang. Kalau ragu sih untuk yang praktikum enggak sih. Tapi kalau untuk tugas-tugas yang melibatkan plagiarisme mungkin iya sangat Oh. nggak dianjurkan. Jadi kayak untuk pemilihan kata-kata kan ada kadang kalau tugas praktikum yang harus ada plagiarisme dicek, jadinya harus Mm-mm. diulang lagi lah, diparafrase lagi. Jadi ya harus itu lagi, diedit lagi gitu. Berarti ya bang, kalaupun kopas berarti tetap minta parafrase lagi ya, atau pernah Ya, sebenarnya kalau kopas full. pernah juga kopas full. Kalau praktikum yang biasa sih. Ah ya. Iya. Terus pertanyaan ketiga ya bang. Ketika Ya. abang yang menyalin mentah-mentah itu yang kopas full itu karena deadline yang hampir habis, gimana pandangan abang terkait itu dari sudut pandang integritas mahasiswanya? Siapa tahu kan bang, karena udah Hmm, sering kali pakai AI-nya, jadi menurut abang itu bahkan nggak melanggar integritas mahasiswa, itu masih di batas yang normal. sebenarnya kalau misalkan dari instruksi praktikumnya nggak ada apa namanya nggak ada yang melibatkan atau ya kayak melibatkan sudut pandang integritas ya nggak apa-apa juga sih, wajar. Karena kan itu kan kalau kalau bisa sih lebih baik dipahamin juga konteksnya waktu praktikum. Cuman kalau memang lagi keburu-buru atau deadline ya langsung bisa juga kopas jadinya. Tapi lebih baik memang pemahaman juga kan. Kalau lebih baik bisa dipahamin gimana itu praktikumnya karena lebih baik bisa paham gitu sih. Semisal kalau misalnya tadi abang bilang ada yang nggak dipahamin itu, menurut abang kayak mana dia? Menurut sudut pandang abang gimana dia terhadap integritas mahasiswanya? Masih tergolong bertanggung jawabkah atau enggak karena tadi melibatkan yang deadline yang sedikit? Hmm, sebenarnya masih termasuk aman aja sih, nggak apa-apa gitu. Hmm, oke Kalau oke. menurutku ya. Ya ya. Kita lanjut pertanyaan nomor 4. Abang kan sekarang ada di angkatan 22, eh, lagi TA. Gimana tugas-tugas pemrograman atau mungkin kebutuhan abang untuk TA itu eh, terkait karena maksudnya sorry ulang ya bang. Karena abang tadi tingkat Ya. 4, baik itu tugas pemrogramannya atau mungkin untuk kebutuhan tugas akhirnya, ada nggak perubahan nyata dalam frekuensi penggunaan ChatGPT atau eh, karena semakin banyak juga abang menggunakan ChatGPT, abang jadi yang kayak langsung bergantung sama ChatGPT. Jadi asal ada untuk submission atau tugas TA baru atau gimana pun, langsung larinya ke ChatGPT. Ada nggak perubahan nyatanya di frekuensi sama ketergantungannya itu, Bang? Ya, kalau frekuensi dan ketergantungan memang banyak berubah. Soalnya kalau tanpa ChatGPT dulu mungkin ya dulu itu kayak sulitan eh, masih manual lah brainstormingnya. Ini Mm-mm. kita biasanya diskusi sama kelompok ini.
bisa jadi diskusi sama ChatGPT. Jadi frekuensinya mungkin kita bisa sesuaiin juga dengan promptingnya, kayak kalau kita buat konteksnya lebih spesifik, jadinya dia kasih beberapa pilihan jawaban gitu. Jadi sebenarnya tergantung kita juga, cuman kalau tentang frekuensi dan itu tadi banyak banyak berubah dari yang sebelumnya belum pakai ChatGPT sama pakai. Sekarang juga termasuk. Kalau dari segi caranya Bang, kemarin waktu misalnya Bang tingkat 2, tingkat 3, ada nggak bedanya Bang pakai ChatGPT di yang di tingkat 4-nya sekarang sama di yang tingkat 2, 3-nya? Semisal untuk kayak konteksnya misalnya karena lagi TA nyari jurnal jadi banyakannya eh, nge-summarize minta promptnya atau caranya jadi lebih eh, banyak ngasih file-file dulu untuk dipahami ChatGPT-nya atau sebenarnya sama-sama aja waktu tingkat 2 sama sekarang gitu Bang. Oh, sama sebelumnya tingkat 2 tingkat 3 sama sekarang Mm-mm. beda, beda sih, beda jauh. Jadi kemarin aku juga kayak ikut pelatihan gitu kan di decoding. Jadi ada Mm-mm. juga dia tentang nge-prompting ChatGPT. Mm-mm. Ada juga dia dipelajarin tentang apa sih zero prompting, nah gitu-gitu. Jadi prompting yang baik dan yang benar, chain of talk, aku lupa, agak lupa-lupa juga. Cuman ada prompting, ada kayak pelajaran prompting yang baik gitu, gimana kita mau biar dapat konteksnya sebagai kita mahasiswa juga bisa belajar tentang itu. Jadi dari sebelumnya belum belajar tuh prompting yang baik, sekarang udah lumayan lah, lumayan bisa Mm. kasih prompting yang lebih baik. Jadi berubah lah kalau dulu sama sekarang yang tingkat 2 sama sekarang TA. Kayaknya kayaknya Ya. kami butuh mempelajari itu nanti. Iya, itu banyak sih itu ya, Berubah kali pelajaran nggak yang Bang? udah. Berubah kali nggak jadinya hasil promptingnya waktu Abang nerapin dari yang di coding itu? Iya, berubah. Kalau di misalkan kita praktek langsung, dia Heeh. prompting pakai yang di pelajaran itu, memang dia jadi kayak ngasih banyak wawasan lah. Jadi yang biasanya Hmm. kita cuman kopas, ya kalau kita cuman sedikit konteksnya, dia dia ada rumusnya gitu. Jadi aku Oh. lupa kayak ada konteks use apa gitu. Oh, ya pokoknya berubah lah. Hmm. Hmm. Oke, Bang. Berarti karena TA ini jauh lebih mendalam ya, baik itu dari segi penggunaan AI-nya untuk menghasilkan output yang lebih bagus, gitu kan, Bang? Iya, betul. Oke, oke. Kita lanjut nomor apa ya, nomor 5. Nomor 5 sekarang ya, Bang. Em, Setelah menyelesaikan tugas dengan bantuan ChatGPT itu, Bang, seberapa sering Abang merasa kalau misalnya Abang itu udah paham betul sama solusi yang diberikan? Ada nggak momen di mana Abang merasa sebenarnya hasil tugas itu nggak mencerminkan kemampuan Abang? Karena kita tahu kayak ChatGPT itu kan narasinya udah bagus sekali, bahkan kayak untuk kita mahasiswa yang kayak merangkai gimana narasinya itu aja kadang eh, kurang percaya diri bisa sebagus ChatGPT gitu Bang. Ada nggak momen-momen itu terus kayak dari skala misalnya kita kasih skala lah dari 1 sampai 10, seberapa paham Abang dengan solusi yang dikasih ChatGPT itu? Kalaupun misalnya nggak membuka ChatGPT lagi, seberapa paham untuk memaparkan ulang gitu Bang? Hmm, itu kayaknya tentang apa juga sih, kayak kalau kita gini nggak, contohnya udah paham dari ChatGPT-nya, kita udah baca, terus kita bisa menyampaikan ulang gitu. Iya, gitu Bang. Dari 1 sampai 10 menurut Abang ada di angka yang berapa? Oke, mungkin kalau mau menjelaskan ke orang ya, Mm-mm. apa yang kita udah baca dari ChatGPT gitu, mungkin aku sekitar 7 lah. Kalau soalnya kadang ada juga kayak kurang, orang kurang ngerti gitu. Ini masalah komunikasi juga kan, jadi kayak kita ngejelasin kayak termasuk ngejelasin apa yang udah kita paham gitu. Jadi kalau aku sendiri sih masih kadang orang aku kasih ini informasi dari ini ChatGPT ini, terus orang belum tentu paham
betul gitu. Jadi agak sedikit beda alurnya. Terus teman-teman kan juga eh, beda-beda gitu nangkapnya kadang gitu sih. Tapi biar lebih jelas dijelasin ulang lagi gitu. Biasanya gitu. Berarti kalau dari segi pemahaman solusi itu menurut Abang lumayan lah, cukup lumayan lah dengan hanya membaca dari ChatGPT atau memahami dari source GPT. Ya, lumayan lah. Selanjutnya pertanyaan yang keenam Bang. Di lingkungan Abang, khususnya di kelas Abang sendiri lah, TRPL 22, gimana biasanya sikap umum teman-teman Abang terhadap penggunaan ChatGPT untuk tugas? Ada nggak Bang kayak kesepakatan yang nggak tertulis gitu? Semisal kalau misalnya untuk tugas pemrograman kita sepakat untuk jangan ada watermark atau tulisan yang langsung kayak ChatGPT-nya. Terus kalau misalnya aku bagi prompt samamu, jawaban hasil promku ini harus kau parafrase lagi. Ada nggak semacam kesepakatan nggak tertulis gitu Bang di kelas Abang sendiri? Oh ya, ada kadang tentunya kayak di TA ini kan kemarin pas Sempro banyak tuh Mm-mm. dokumen mungkin dari teman-teman eh, konteks apa namanya tulisan dari bab latar belakang gitu itu masih dari ChatGPT pure jadi harus diparafrase lagi. Terus kalau generate image juga kalau masih ada dia kayak kan kalau ChatGPT dia generate image juga kayak Gemini ada dia kayak watermark sama Iya. ada konteks yang masih kadang kurang gitu. Nah itu juga minta dihapus lah gitu watermarknya. Hmm. Kemarin tolong tolong dihapusin itunya watermark. Terus kalau ada yang kurang jelas juga di di prompting ulang gitu. Oh ini konteksnya belum jelas, jadi harusnya gini nih dikasih tahu sama temen. Oh ya udah, pasti dikasih perbaikan lagi gitu. Terus Iya Bang ada kalau kesepakatan tidak tertulis ya. oh, ya udah. Kalau misalnya ada Mm-mm. teman Abang yang ketahuan kopas sama dosen, tanggapan Abang sendiri sama teman-teman lain itu yang biasanya gimana? Misalnya dikritik atau dibiarin aja atau kayak ya nggak apa-apa gitu. Kopas sama dosen maksudnya? Ketahuan kopas GPT-nya sama dosen gitu Bang. Yang biasanya Oh, cek plagiarism gitu atau mungkin dia kayak kelupaan ngapus watermark cek GPT-nya gitu Bang. Itu biasa respon teman-teman sekelas gimana? Jadi dikritik atau gimana atau biasa aja? ya nggak ada sih dikritik, cuman paling kan semuanya kan pakai misalnya pasti memanfaatin AI kan, jadi weh Mm-mm. ChatGPT, weh GPT, paling gitu dikatain ChatGPT gitu Oh, dong. Ya diajak-ajak gitu aja sih. Tapi kalau sampai dikritik keras enggak, karena semuanya kan memang nggak terluput lagi tanpa ChatGPT juga. Semuanya pada pakai. bener-bener. Ya, Kayaknya segitu aja Bang pertanyaan dari kami. Eh, ya. Kelas orang Abang kosongnya di kapan Bang? Maksudnya karena ada reward yang seadanya itu. Oh ya, Senin ya. Iya Senin Bang. Oke, hari Senin paling pagi sampai siang kosong bisa dari jam 8 Siangnya sampai sampai jam jam makan siang. kalau misalnya jam 4 sampai jam setengah 5 kosong nggak Bang? Jam 4 kosong kosong deh. Itu pas udah selesai keluar ya satu mata kuliah. Jam 4 sampai jam setengah 5. Iya, maksudnya biar biar jangan udah pulang duluan gitu Bang. Oh ya, jam 4 berarti ya. Iya, kira-kira jam segitu kosong kan Bang? Ya, kosong. Kalau jam 4 kosong. Iya. Eh, Kayaknya segitu dulu ya Bang. Makasih responnya Bang. Ditunggu hari Senin ya. Oke, oke, sama-sama. Oke, thank Makasih you ya. Bang. Masih bang. Thank you. Thank you Bang. Oke, aku izin live ya. Iya, thank you Bang. Oke, thank you.
Siapa lagi, Der? Mak, mak, tengok lah mau